Konsistensi menjadi penting. Nah, lalu bagaimana strategi dari Kemenko, Pak Iskandar, yang tentu kita ingin dengarkan supaya konsistensi ini paling tidak membuat semuanya tenang. Silakan Pak Iskandar. Baik Mbak Mano, jadi memang khusus untuk luar Jawa, sebenarnya kan Ketua PCPEN ini penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan Kepres itu kan Menko Perekonomian ya. Tetapi untuk yang Jawa diberikan kepada Menko Marpas, kemudian luar Jawa itu kan Menko Perekonomian. Oleh Pak Menko-nya saya itu dalam rangka untuk bisa mengintensifkan pengawasan, monitoring dan pergerakan cepat daripada penanganan COVID, itu beliau secara internal membentuk yang namanya Korwil. Contohnya misalkan saya tuh koordinator wilayah di Sumatera bersama dengan satu staf ahli lagi yang berasal dari Sumatera juga, jadi supaya chemistry-nya pas kayak gitu ya. Di situ kami menangani COVID ini dari hulu ke hilir ya. Maka tuh kalau kita lihat coba sekarang bornya sudah mulai turun, kemudian COVID-nya juga sudah mulai turun, itu kami menanganinya secara konsisten itu dari hulu ke hilir. Kalau ada kekurangan namanya juga ini kan pandemi ya, jadi pergerakannya begitu cepat, nggak ada yang sempurna. Justru kita memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada kayak gitu ya. Itulah maka itu kita ini gotong royong bersama adalah solusi yang paling optimal. Di dalam penanganan hulu ke hilir ini Mbak Mano, itu kita tentunya percepatan vaksinasi ini menjadi prioritas yang utama. Setidaknya kalaupun terkena dampaknya kan tidak begitu berat ya dengan vaksinasi. Ini juga bisa menciptakan confidence dengan sehingga kita nantinya bisa membuka ekonomi kita lebih cepat. Kemudian itu di hulu ya Mbak Mano tadi, satu peningkatan percepatan vaksinasi, kedua peningkatan jumlah testing dan tracing. Kalau kita lihat ya hari ini udah 130 ya, nggak di bawah 100 lah ya. Kemudian pembatasan mobilitas yang PPKM level 4 dan 3 ini. Kita sadari bahwa kesehatan itu adalah necessary condition supaya ekonominya bergerak. Maka itu di dalam sistem testing dan tracing tadi kan kita menggunakan IT ya, seperti lindung diri. Kalau kita ke mall kita udah uji coba sistemnya, itu kelihatan. Itu nanti dengan penerapan dengan model IT, nanti ini kita harapkan bisa kita mempercepat membuka ekonomi karena akan menjadi lebih gampang men-tracingnya. Sedangkan di hulu Mbak Mano itu strateginya adalah dengan cara isolasi terpusat sama isolasi mandiri. Kalau gejala sedang berat ya dalam rangka untuk mengurangi fatality rate itu kita arahkan ke rumah sakit rujukan kabupaten kota provinsi. Nah, itu strategi-strategi yang ringan. Sekarang kita lebih memusatkan ke isolasi terpusat ya karena untuk mempercepat penanganan COVID tadi. Itu beberapa hal penanganan, walaupun itu belum komplit semua, Mbak Mano. Ya, Pak Iskandar, tentu yang ingin kita tanyakan lebih mendalam berkaitan mengenai strategi yang simultan dijalankan dengan upaya untuk mengatasi permasalahan kesehatan ini untuk mencegah agar angka kemiskinan ini tidak kemudian bertambah dan jumlah pengangguran terbukanya pun tidak semakin bertambah akibat PPKM yang masih belum juga tuntas, Pak Iskandar. Ini bagaimana kemudian Kemenko mengatur strateginya bekerja sama dengan Kemenko Marifest? Kita tahu kemiskinan itu kan setidaknya diakibatkan oleh banyak pekerja yang terkena PHK ya kan. Kemudian sebenarnya penyebab harus kita address itu adalah penyebab kemiskinan. Jadi pertama, kenapa kemiskinan naik? Karena banyak orang kehilangan pekerjaan ataupun kehilangan pendapatan, ya, supaya akar masalahnya itu selesai. Yang kedua adalah untuk yang para pengusaha yang tidak ingin bekerja kayak gitu. Ini adalah usahanya yang terhenti kan kayak gitu. Kemudian kalau ada pekerja yang sulit masuk ke pasar tenaga kerja, ini bisa kita lakukan reskilling dan upskilling. Mungkin pengetahuannya nggak pas lagi, misalkan dengan era digitalisasi seperti sekarang,
bila perlu kita melakukan rescaling. Maka itu kalau dilihat strategi daripada kebijakan di dalam peningkatan kemiskinan ini, kalau kita lihat ya Mbak Mano, dari sisi perlindungan sosial, itu adalah baper utama di dalam mencegah masyarakat itu jatuh miskin. Masyarakat yang tidak punya pendapatan, maka pemerintah harus hadir di dalamnya di sini dengan memberikan PKH, dengan memberikan kartu sembako, bantuan sosial tunai, kartu prakerja, kuota internet, orang yang nggak mampu membayar internet untuk sekolah, subsidi listrik, bantuan subsidi upah, Mbak Mano. Itu strateginya perlindungan sosial. Tetapi juga kita harus menggerakkan roda ekonomi kita, khususnya UMKM. Sebagai contoh, Mbak Mano, kita memberikan subsidi bunga kepada nasabah KUR maupun yang UMKM. Ya, ini dimasukkan untuk bisa bergerak. Ternyata pengalaman kita selama ini menunjukkan yang paling cepat UMKM itu bergerak pertama itu di dagang ya. Maka tuh kalau kita lihat KUR, Mbak Mano, itu sampai dengan bulan awal Agustus itu udah mencapai 158 triliun lebih. Ya. Ini artinya apa? Kalau kita ngelihat bahwa sebenarnya potensi ekonomi itu untuk kelompok-kelompok masyarakat yang 40% terbawah, baik itu yang mencari pekerjaan maupun yang berusaha, yaitu usaha mikro dan kecil itu, ternyata mampu keluar dari kemiskinannya, bukan hanya berasal dari perlindungan sosial tadi. Maka itu pemerintah pemikirannya adalah Mbak Mano, sediakan kail, jangan umpannya gitu, ikannya. Itu strateginya. Kalau kita lihat maka itu ada dukungan UMKM dan korporasi, ada insentif fiskal kita berikan ya. Selain tentunya kesehatan ini menjadi prioritas yang utama. Betul, Perlinsos memang menjadi yang penting dari 4 poin pengutamaan anggaran. Walaupun di 2022 Perlinsos ini dimungkinkan turun 12,4%. Apakah kemudian tanggapan dari Komisi 11? Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetap bersama kami. Masih jauh dari kata merdeka. Kesejahteraan rakyat, masih banyak kesenjangan ekonomi. Itu luar biasa. Semakin gap itu makin jauh, itu menandakan bahwa negeri ini belum merdeka. Kalau dari segi finansial masyarakat Indonesia, I don't think so. Masih banyak hal yang tentunya harus diperbaiki dan tentunya itu hari ini adalah menjadi koreksi kita semua. Untuk saat ini mungkin ekonomi karena para UKM tentunya saya sebagai orang yang tentunya dekat dengan UKM merasakan bahwa dengan kondisi COVID sekarang ini sangat sulit, ekonomi sangat sulit dan tentunya untuk hidup pun akan sangat sulit.